Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Puji dan syukur kita selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada malam yang berbahagia ini yang telah mempertemukan antara salah satu alumni dengan tunggu-tunggu adik-adik yang masih setia bernaung di bawah panji daya Darul Huda, Darul Huda yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Para thalabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata orang, tidak kenal makanya tidak sayang. Walau ada, setelah kenal pun banyak juga yang kena tendang. Namun pada malam yang berbahagia ini, terima kasih setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana yang telah mempercayai kami dengan mengundang kami untuk menjadi salah satu daripada orang yang mengambil kesempatan dalam kegiatan yang sangat luar biasa pada malam ini. Yang kami muliakan Abu rohani kita bersama dan keluarga. Yang kami muliakan Abi dan keluarga. Yang kami muliakan para sesepuh kami yang pada saat ini masih bernaung setia, belum mengambil sikap yang lain, masih bertahan di daya Darul Huda atau yang lebih dikenal dengan Tunku Khairullah Gedung. Beliau merupakan salah satu bahan aktif yang belum pernah meledak sama sekali. Kamu saboglah dulu. Kamu saboglah jemun ngan Tunku Khairullah Gedung. Ya, hitam sama, ubun pun sama, ya. Dari jamun sampai nuhat hanap tipih dong. Tapi menyoban dengan mameh agak mameh long baju. Mohon maaf Tunku Khairullah, ini hanya sebatas menyokong awak Malaysia gurau je. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan guru saya, guru subuh saya waktu kelas 3, yaitu Walidi Dinar atau Tunku Haji Samsul Bahri dari Arabundo, yang pada malam yang berbahagia ini berdampingan dengan saya untuk sama-sama menilai mana yang terbaik dan yang baik dari sekian para peserta yang akan mengambil bagian pada event terbesar pada tahun 2019. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membaca kriteria dari setiap penilaian, maka sedikit saya akan membuka riwayat pendidikan saya di sini. Saya masuk
ke daerah Darul Huda pada bulan 7 hari Rabu jam setengah 1 siang sampai ke sini tahun 1998 dengan kelas pertama kelas 3, kemudian menamatkan pendidikan tamat mahalli pada tahun 2004. Anak di 6 tahun saya awak jaga kepada Bulan Rahman 6 tahun gelane, kemudian sampai ke tamat mahalli. Salah satu guru saya adalah Walidi Dinar Tunku Haji Samsul Bahari. Kemudian dari perjalanan pendidikan saya di sini ada banyak kenangan yang saya tinggalkan. Yang pertama mungkin ada yang pernah menjumpai ataupun tidak di sini. Pas di tiang tengah ini ada satu batang mangga dulu. Di sini batang mangga itu adalah saya yang tanam, ya, saya yang tanam. Di ujung sana ditanam oleh Tunku Abdul Samad Lukdidiup. Di ujung sana ditanam oleh Tunku Zulkifli Abu Gelantir atau Tunku Dongpeng. Orang lama yang paling kenal saya karena saya bertugas sebagai imam maghrib selama 4 tahun dengan ayat yang saya bacakan sering balhum awal. Jadi kalau disebut Tunku Zamzami balhum awal itu sudah pasti walid bersukun. Kemudian ada tambahan satu lagi fadam dama alaihim, hampir sama dengan nama fadam dama alaihim. Saya sama nama dengan Tunku Zamzami Matangkuli. Kalau perlu air Zamzam datang aja ke Mekah. Perlu sama Zamzami, kalau nggak di sini ada di desa Gede Bersukun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah lebih dalam mengenal satu sama lain. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami yang telah dilantik menjadi Dewan Hakim pada malam yang berbahagia ini akan membacakan kriteria penilaian atau keterangan format penilaian pidato dan dalil akhirat. Untuk kategori pidato ada beberapa poin yang akan menjadi penilaian. Yang pertama yang akan dinilai adalah tentang lafaz dan intonasi. Surah Muhammad mencakupi fasih dalam pengucapan bahasa dan teratur mentata letakkan nada yang bersangkutan dengan kejadian yang sedang dibahaskan atau yang sedang disampaikan. Itu satu. Yang kedua, penguasaan materi mencakupi keterkaitan atau kecocokan antara baraah istihlal, isi dan kesimpulan. Ketiga, sistematika atau cara penyampaian. Ini akan dinilai tergantung pada peserta dalam memahami isi teks pidatonya. Keempat, mimik, garis miring gerakan, garis miring ekspresi. Ekspresi, kalau dia sedang menyampaikan hal yang sedih, maka bagaimana wajahnya harus nampak sedih. Kalau dia menyampaikan hal yang gembira, yang senang, maka dia pun harus bisa memunculkan ekspresi wajahnya yang senang. Lagi acting film.
Maksudnya adalah kesesuaian gaya, gerak badan, dan raut wajah dengan isi pidato. Biar sampai itu Allah yang telah menciptakan 7 putala langit dan 7 putala bumi. Nyan hana sinkronisasi, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah adab, mencakupi dari sudut tingkah laku para peserta dan kerapian, baik dari segi pakaian dan lain-lain. Mulai pun dua, kemudian sampai beda, sampai kabeh pidato. Yang terakhir waktu yang dinilai adalah waktu keseluruhan yang dihitung dari salam pembuka hingga salam penutup, tidak termasuk waktu saat berjalan yang ditetapkan dalam tempo jangka waktu 10 menit. Salam pertama dengan salam terakhir ini waktunya 10 menit. Apabila ada peserta yang menyampaikan isi pidatonya lebih daripada durasi waktu 10 menit, mungkin ini masih bisa dipersilahkan oleh Dewan Juri untuk menyelesaikan pidatonya, namun tidak lagi dalam hitungan penilaian, walaupun dakwah ganyan bersih lagi dakwah wahid walanjut. Ini yang terkait dengan penilaian untuk pidato. Kemudian yang terkait dengan penilaian dalail khairat, untuk mencari bobot bibit mana yang terbaik, mana yang menjadi superman pada malam yang berbahagia ini, kita akan menilai. Yang pertama adalah makhrajul huruf, makhraj huruf. Ba patah bibit sesuai, mim sesuai dengan tempat keluarnya, maka diucapkan seperti itu. Ini mencakupi fasihah dalam pengucapan dan teratur menata letak makhraj huruf yang dilafalkan oleh masing-masing peserta. Kemudian yang kedua mad wal kasar. Mad artinya panjang, kasar artinya pendek. Pendek panjang dalam per kalimat yang dilafalkan menurut ketentuan masing-masing. Monyonya bacaan kalimatnya naidu mad wajib mutasil, maka 3 alif 6 harkat. Monyohina naidu mad asli, mungkin 1 alif 2 harkat, sesuai dengan mad yang didapati pada setiap kalimat bacaannya. Kemudian yang ketiga, irama dan variasi. Apalagi ini zaman adalah zaman penuh dengan seni. Anasi lagi adalah jamun wadai kamu. Nyoy kamu jamun irama selek kapok. Ya, irama jamun madang TV dan putih. Ya, jino jamun kamu beda-beda irama, mungkin ada pasal irama burge atau irama Syahrul Khan, atau irama Preti Sinta juga boleh, atau setidaknya irama Zaskia Gotik. Bukan sok cantik, tapi memang cantik. Artinya dinilai tergantung pada varian atau beragamnya irama yang dihasilkan dan indahnya sebuah irama secara umum. Nanti Dewan Juri akan menilainya. Makanya juri yang dipilih pada malam ini adalah juri yang sudah pernah menilai di kancah entertainment di tingkat nasional. Terakhir kami diundang bersama Walidi untuk menjadi Dewan Juri pada kancah seni di Provinsi Aceh, tepatnya diadakan di Kota Lusukun. Hai Hana. Ya udah pegang je pudakun musuh nan kamu berada. Ya. Pada Hana. Kemudian selanjutnya tempo dan nafas. Kesesuaian ketukan-ketukan nada dan nafas di perkalimat yang dilafalkan, yang disesuaikan dengan iramanya masing-masing, alias punya kekompakan dalam mengekspresikan irama dari jiwa, dari tubuhnya,
dari perasaannya yang telah disetel lebih awal. Kemudian adab mencakupi dari segi tingkah laku para peserta dan kerapian, baik dari segi pakaian dan atraksi yang dipersembahkan pada saat membacakan apa yang perlu dibaca. Kemudian yang terakhir adalah waktu. Waktu yang dinilai adalah waktu keseluruhan yang dihitung dari salam pembuka hingga salam penutup, tidak termasuk waktu saat berjalan yang ditetapkan dalam jangka 20 menit. Untuk dalail 20 menit, untuk pidato 10 menit. Mungkin inilah yang perlu diingat, yang perlu dicermati, diperhatikan betul-betul oleh setiap para peserta yang mengambil bagian dalam perlombaan pidato 3 bahasa dan dalail khairat pada malam yang berbahagia ini. Saya rasa untuk menyingkatkan waktu, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Dan kepada para peserta, selamat berjuang, semoga Anda mendapat yang terbaik pada malam yang berbahagia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.